Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami. Nah, jadi belakangan ini sudah banyak nih ya ramai berita-berita terkait harga Bitcoin yang sempat mengalami penurunan hampir 50%. Nah, peristiwa ini tuh memunculkan berbagai pendapat nih guys dari beberapa masyarakat ya. Ada yang menganggap bahwa Bitcoin ini sudah tidak layak untuk diinvestasikan, namun ada juga nih yang melihat bahwa ini tuh sebagai peluang investasi. Jadi gimana sih cara kita menyikapi? Nah, di podcast kali ini kita akan melakukan diskusi dengan beberapa para narasumber yang ada di sini, bersama aku Aisyah Nurfaida selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Nah, untuk itu di pembicara pertama ini kita sudah ada Kak Erik, Kak Hasna, dan juga Kak Alif yang bakal ngejelasin terkait identifikasi kasus dengan pendekatan 5W+1H, analisis kritis, dan juga evaluasi berita nih. Boleh kakak-kakak untuk sharing informasinya nih, Kak? Oke, terima kasih Aisyah. Yang pertama itu 5W1H. Yang pertama itu ada Wu, siapa yang terlibat dalam berita ini menjadi perhatian itu tentu para investor Bitcoin. Selain itu ada beberapa pakar keuangan seperti Daniel Sotirov, Andrew Herzog yang merupakan Certified Financial Planner yang mereka memberikan pandangan berbeda mengenai kondisi Bitcoin saat ini. Yang kedua itu ada Watt, apa yang sebenarnya terjadi, yaitu Bitcoin hampir 50% dari harga tertingginya nih atau sempat mencapai lebih $123.000 AS pada Juli 2025. Yang ketiga itu ada when, peristiwa ini diberitakan pada 13 Juni 2026 ketika pasar global sedang menghadapi ketidakpastian akibat suku bunga yang tinggi. Selanjutnya ada where, di mana penurunan ini terjadi di pasar aset kripto global karena Bitcoin itu diperdagangkan di seluruh dunia termasuk Indonesia juga. Yang terakhir itu ada why, mengapa hal ini menjadi perhatian dikarenakan Bitcoin ini merupakan salah satu aset kripto terbesar di dunia. Selanjutnya ada how, bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi menurut para analis ada beberapa penyebabnya. Pertama itu banyak investor melakukan aksi sambil untung setelah Bitcoin mencapai harga tertingginya. Kedua, ekspektasi suku bunga yang tetap tinggi membuat investor cenderung menghindari aset yang berisiko. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan mendengarkan penjelasan dari rekan saya, yaitu analisis lebih mendalam terkait penyebab penyebab penurunan harga Bitcoin, yaitu Hasna. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi berbicara mengenai analisis kritis, menurut saya isu ini tidak bisa dilihat hanya dari kepanikan investor retail, tapi juga perlu elaborasi penurunan Bitcoin langsung dari cara berpikir institusi atau fund manager untuk memahami akar konsep dari isu ini. Jadi menurut saya ada dua hal yang menurut saya krusial. Jadi itu yang pertama adalah masalah opportunity cost. Saya lihat isu ini menyangkut perubahan hurdle rate. Logikanya sederhana. Pas suku bunga lagi tinggi, kenapa institusi bertahan di aset yang justru nggak menghasilkan arus kas kayak Bitcoin? Padahal ada pilihan lain buat memindahkan modal ke obligasi pemerintah yang mungkin dinilai risk free tapi imbal hasilnya jelas. Dan menurut saya ini jauh lebih masuk akal bagi fund manager dibanding harus menanggung volatilitas Bitcoin. Lalu hal yang kedua di sini mengenai rotasi modal ke aset pada sektor AI. Jadi penurunan Bitcoin sekarang tuh bukan sekedar harganya jatuh, terus modalnya hilang begitu aja, tapi duitnya emang lagi bermigrasi ke sektor AI. Dan menurut saya ini wajar sih, karena AI itu punya underlying yang lebih konkret, mulai dari infrastruktur komputasi sampai efisiensi bisnis yang nyata. Beda dengan Bitcoin yang kalau mau jujur pergerakan nilai itu masih didorong oleh greater fool theory. Jadi intinya analisis kritis ini memperkuat akar konsep isu di mana penurunan Bitcoin sekarang bukan hanya sekedar sentimen jelek atau ketakutan sesaat, tapi emang ada pergeseran alokasi modal yang logis dan struktural dari para pemain besar. Tapi apalah artinya analisis kritis kalau nggak didukung oleh diverse perspektif kan? Jadi mungkin untuk memperdalam analisis kritis, rekan lainnya bisa share kali ya mengenai pendapat beberapa ahli dengan sudut pandang berbeda. Baik, terima kasih Kak Asna yang sudah menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Bitcoin turun. Nah, saya ingin menjelaskan evaluasi dari berita ini. Nah, berita ini membahas penurunan harga Bitcoin yang hampir 50% dari harga tertingginya. Meskipun demikian, beberapa analis yang dikutip dalam berita menilai bahwa Bitcoin masih memiliki prospek jangka panjang dan tetap layak untuk dikoleksi. Dari sisi kredibilitas, berita ini cukup terpercaya karena diterbitkan oleh Kompas.com dan mengutip sumber yang kompeten seperti Daniel Sotirov dari Morningstar dan James Butterfield dari CoinShares. Keduanya berpendapat bahwa penurunan harga saat ini lebih dipengaruhi kondisi pasar daripada perubahan fundamental Bitcoin. Namun, dari sudut pandang berpikir kritis, saya melihat
bahwa berita ini lebih banyak menampilkan pandangan yang mendukung Bitcoin dibandingkan pandangan yang menentangnya. Resiko-resiko seperti volatilitas yang tinggi, ketidakpastian regulasi, dan potensi kerugian investor belum dibahas secara mendalam. Sebagai pembanding, Warren Buffett berpendapat bahwa Bitcoin tidak menghasilkan nilai produktif seperti saham atau bisnis, sehingga lebih bersifat spekulatif. Selain itu, ekonom peraih Nobel Paul Krugman juga mengkritik Bitcoin karena harganya yang sangat fluktuatif dan belum ideal sebagai mata uang. Berdasarkan evaluasi tersebut, saya menyimpulkan bahwa berita ini memiliki sumber yang kredibel dan informasi yang cukup kuat. Namun, pembaca tetap perlu melihat berbagai sudut pandang dan tidak langsung menganggap bahwa penurunan harga Bitcoin otomatis menjadi peluang investasi. Keputusan investasi harus mempertimbangkan baik potensi keuntungan maupun risiko yang ada. Baik, berikut evaluasi dari berita ini yang saya sampaikan secara singkat. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, keren banget ya, itu dari penjelasan dari ketiga narasumber. Nah, kalau misalnya kita lihat kan udah ada berbagai pandangan ya mengenai masa depan, gimana Bitcoin ini. Nah, namun dalam sebuah berita seringkali terdapat pernyataan-pernyataan yang, dianggap tuh benar oleh pembaca tanpa dianalisa terlebih dahulu. Nah, jadi di sini aku bakalan manggilin 2 narasumber lagi nih, ini ada Kak Rahma Dewi dan juga Kak Ibrahim. Boleh dijelaskan nih Kak terkait identifikasi, klaim ataupun argumen dan juga counter argumen terkait berita ini? Oke, terima kasih Kak Isa atas kesempatannya. Di sini aku akan menjelaskan dulu, tentang identifikasi klaim. Nah, dalam penalaran reflektif, kita tuh klaim dapat dibedakan menjadi 3 jenis kan, yaitu klaim fakta, klaim nilai, dan kebijakan. Pertama, klaim fakta adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, dalam berita tuh menyebutkan bahwa harga Bitcoin turun hampir 50% dari rekor tertingginya, yaitu dari sekitar 123.000 sampai dengan menjadi $63.000 per koin kan. Pernyataan ini termasuk klaim karena klaim fakta. Karena kenapa? Karena dapat diverifikasi melalui data harga Bitcoin di pasar kripto. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari klaim nilai, yaitu pernyataan yang berisi penilaian atau opini. Misalnya, dalam berita terdapat pendapat bahwa Bitcoin masih layak dimiliki sebagai bagian dari portofolio investasi. Namun, ada juga pendapat lain dari Profesor Robert yang menyatakan bahwa Bitcoin telah lebih tepatnya disebut sebagai objek spekulasi daripada investasi. Nah, kedua pendapat tersebut termasuk klaim nilai karena merupakan penilaian berdasarkan sudut pandang masing-masing ahli. Dan terakhir itu adalah klaim kebijakan, yaitu pernyataan yang berisi saran atau rekomendasi. Nah, dalam berita juga disebutkan bahwa investor disarankan mengalokasikan sekitar 1 hingga 5% dari total portofolionya ke Bitcoin agar risiko investasinya tetap terkendali. Nah, karena berisi anjuran dan mengenai tindakan yang sebaiknya dilakukan, maka pernyataan tersebut termasuk klaim kebijakan. Nah, kemudian untuk analisis selanjutnya dari kayak argumen dan counter argumen itu akan dijelaskan oleh rekan kita Kak Ibrahim. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan ngejelasin dari sisi argumen pendukung ya. Kalau dari sisi argumen pendukung itu sebenarnya mereka itu lebih ini menganggap kalau ini tuh harga diskon. Karena mereka anggapnya ya udah emang polanya emang kayak gitu. Jadi hal yang lumrah kalau naik turun kayak gini gitu loh. Jadi kayak karet aja, makin ditekan atau makin anjlok ke dalam. Nah, habis itu saya akan membahas counter argumennya juga. Nah, kalau dari counter argumen ini sebenarnya nilainya itu nilai murninya itu sangat spekulatif, ya kan? Nah, tergantung seberapa besar orang lain di luar sana yang mau beli koin kita. Karena memang harganya nggak bisa diprediksi, jadi para ahli itu hanya menyarankan hanya membeli itu 1 sampai 5 koin, gitu sih. Oke, menarik banget nih ya pembahasannya, udah mulai lebih dalam lagi pembahasan terkait berita ini. Nah, jadi ternyata sebuah argumen itu belum tentu dapat kita terima secara mentah-mentah gitu ya. Jadi kita perlu juga melihat apakah kesimpulan yang diambil itu memang mengikuti logika yang benar. Nah, di sini kita ada juga nih narasumber, itu ada Kak Afi, ada Kak Dinda, dan juga ada Kak Marcella. Di sini bakalan ngejelasin terkait pola deduktif dan juga argumen induktif. Boleh nih kakak-kakak kasih kita informasi lebih lagi nih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Aisyah. Jadi untuk memahami fenomena Bitcoin secara lebih kritis, kita dapat meninjaunya melalui 3 pendekatan logika formal. Yang pertama yaitu melalui modus ponens. Jika investor konsisten membatasi alokasi aset kripto maksimal 5%, maka risiko volatilitas ekstrim dalam portofolio akan lebih terkendali. Strategi ini merupakan langkah mitigasi yang rasional karena didukung oleh rekomendasi para perencana keuangan. Lalu yang kedua adalah melalui modus tolerance. Kita dapat menguji klaim Bitcoin sebagai penyimpan nilai yang stabil. Faktanya, karena harga Bitcoin mampu terkoreksi hingga 50%, maka anggapan bahwa aset ini stabil secara logis menjadi gugur. Lalu yang terakhir adalah melalui silogisme. Kita menyimpulkan bahwa karena
instrumen yang tidak menghasilkan laba atau dividen secara inheren bersifat spekulatif, dan Bitcoin tidak memiliki mekanisme pembagian pendapatan tersebut, maka menempatkan modal di Bitcoin secara objektif lebih tepat dikategorikan sebagai tindakan spekulatif daripada investasi produktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Dinda. Oke, terima kasih ya, Vi. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 pola deduktif yang terdapat pada berita mengenai penurunan harga Bitcoin. Yang pertama, silogisme hipotesis dengan bentuk jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Contoh berdasarkan berita ini adalah premis mayornya, jika suku bunga tetap tinggi, maka investor akan lebih berhati-hati terhadap aset berisiko. Premis minornya, jika investor lebih berhati-hati terhadap aset berisiko, maka permintaan Bitcoin dapat menurun. Kesimpulannya, jika suku bunga tetap tinggi, maka permintaan Bitcoin dapat menurun. Kemudian ada silogisme disjunktif dengan bentuk P atau Q, bukan P maka Q. Contohnya, premis mayor, investor membeli Bitcoin karena investasi jangka panjang atau hanya mengikuti tren pasar. Nah, premis minornya, investor tersebut bukan membeli Bitcoin untuk investasi jangka panjang. Sementara kesimpulannya, investor tersebut membeli Bitcoin hanya karena mengikuti tren pasar. Terakhir adalah pola deduktif dilema yang menggambarkan situasi ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing memiliki konsekuensi. Contohnya, pada premis mayor, jika investor mempertahankan Bitcoin, maka ia harus siap menghadapi volatilitas harga. Sedangkan premis minornya, jika investor menjual Bitcoin, maka ia berpotensi kehilangan keuntungan apabila harga Bitcoin kembali naik. Kemudian premis ketiga, investor hanya memiliki dua pilihan, yaitu mempertahankan atau menjual Bitcoin. Sementara kesimpulannya, investor harus siap menghadapi volatilitas atau berpotensi kehilangan keuntungan di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan mengenai argumen induktif oleh rekan saya, Marcella. Dari berita ini kita bisa melihat bagaimana argumen induktif digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kalau kita ambil contoh dari berita ini, terdapat beberapa fakta. Pertama, harga Bitcoin turun hampir 50% dari rekor tertingginya. Kedua, para ahli menjelaskan bahwa penurunan tersebut dipengaruhi oleh aksi ambil untung investor. Lalu yang ketiga, adanya perpindahan dana ke sektor AI. Banyak perencana keuangan tetap menyarankan agar investor hanya menetapkan sekitar 1-5% dana mereka di Bitcoin karena volatilitasnya yang sangat tinggi. Nah, dari beberapa faktor tersebut kita bisa menarik sebuah kesimpulan, yaitu Bitcoin masih dapat dipertimbangkan sebagai salah satu instrumen investasi, tetapi sebaiknya hanya dalam porsi kecil saja karena memiliki risiko yang sangat tinggi. Jika kita susun dalam bentuk argumen induktif, maka premis pertamanya adalah Bitcoin mengalami penurunan harga hampir 50% dari titik tertinggi. Premis kedua, para pakar menyatakan bahwa harga Bitcoin sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Premis ketiga, banyak perencana keuangan hanya menyarankan alokasi Bitcoin sebesar 1-5% dari total portofolio investasi. Berdasarkan ketiga premis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bitcoin memang masih layak dipertimbangkan sebagai investasi, tetapi investor harus berhati-hati dan tidak mengalokasikan dana terlalu besar karena tingkat risikonya sangat tinggi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Jadi dari semua narasumber tadi kan udah menjelaskan banyak hal ya. Tapi terkadang masyarakat ini masih ada aja yang berpikiran sempit atau adanya kesesatan berpikir. Nah, maka dari itu di sini aku mau manggil narasumber kita yang terakhir, ya ini ada Kak Afrida. Nih Kak Afrida boleh nih dijelasin gimana sih Kak sebenarnya kesesatan berpikir apa aja sih yang sering muncul ketika masyarakat itu menanggapi sebuah berita apalagi mengenai Bitcoin ini Kak? Oke, jadi ada 3 kesesatan berpikir yang kemungkinan akan terjadi. Yang pertama ada appeal to popularity atau bandwagon fallacy. Jadi kesesatan ini dapat muncul apabila seseorang menyimpulkan bahwa Bitcoin masih layak dibeli hanya karena banyak investor tetap membeli atau banyak orang percaya harga Bitcoin itu akan naik kembali. Kemudian yang kedua ada yang namanya hasty generalization. Di situ dapat terjadi apabila seseorang langsung menyimpulkan bahwa Bitcoin ini bukan lagi investasi yang layak hanya karena harganya turun hampir 50% dari titik tertingginya. Jadi kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan suatu kondisi atau periode tertentu tanpa mempertimbangkan hal-hal lain. Kemudian yang ketiga ada yang namanya false goals. Jadi ini tuh dapat muncul apabila seseorang tuh menganggap bahwa satu faktor tertentu dapat menjadi penyebab
turunnya harga Bitcoin tanpa bukti yang cukup. Misalnya jika seseorang mengatakan bahwa harga Bitcoin itu tuh turun hampir 50% karena satu berita ekonomi tertentu. Padahal penurunan harga aset kripto itu biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, kemudian untuk kesimpulan secara keseluruhan dari berita ini, itu berdasarkan berita yang kita bahas ini, penting bagi kita untuk bersikap kritis, skeptis, dan memahami secara mendalam berbagai informasi dan isu-isu yang kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kak. Oke, terima kasih buat para narasumber untuk yang sudah memberikan informasi-informasi yang sangat berguna banget ini ya. Nah, tapi last but not least nih aku ucapin terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusinya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini. Saya Aisyah Nurfaida selaku moderator, pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih.